Hi, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. How's everything, everyone? Are you happy today? Oh, I'm very excited. Why? I come with you again with a new video. We are going to go on our English lessons. In this specific video, we are going to learn how to tell the difference between if conditional type 1 and if conditional type 2. Okay, if I do and if I did. Jadi pada video kali ini, untuk level lanjutan, kita akan belajar grammar bahasa Inggris membedakan antara if conditional type 1 and type 2. Agak membingungkan ya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya if conditional itu adalah istilah untuk mengutarakan ketika kita mau mengucapkan pengandaian. Dalam bahasa Indonesia mungkin saya bisa sebut jika aja, jika saja. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia, dalam berbagai konteksnya, ketika kita mau mengandaikan sesuatu, struktur kalimatnya tidak ada yang berubah. Tetapi, ini ada sedikit perbedaan dalam bahasa Inggris, karena kita merujuk pada konteks waktu dan juga konteks aktivitasnya. Untuk itu, agar tidak salah dan agar konteksnya tepat sasaran, kita harus tahu perbedaan daripada tipe-tipe dari if conditional ini. Ada 3, tapi kita hanya akan jelaskan perbedaan 1 dan 2 terlebih dahulu. Apabila level awal, ini fokus pada pengenalan struktur dari if conditional tiap tipenya. Tapi kalau yang sekarang ini, di level lanjutan, kita fokus membedakan. Okay? So, are you ready? Let's get started. Well, we are going to start with the context of if conditional 1 versus 2. Okay, just like take a look on these examples. Number 1, I have lost my wallet. Okay, I've lost my wallet. Aku kehilangan dompetku. Jadi sekarang dompetnya nggak ada. Have you seen it anywhere? Apakah kamu lihat gitu di mana? Gitu kan? Lalu kemudian B menjawab, No, but if I find it, I will tell you. No, but if I find it, I will tell you. Enggak, tapi jika aku menemukannya, aku akan beritahu kamu. Oke, coba kalian perhatikan pada kalimat yang dipertebal sekaligus di garis bawah ini. Konteksnya adalah pembicara B ini merasa ada kemungkinan bisa menemukan dompet yang hilang itu. Jadi dia mengucapkan dengan conditional type 1. Oke, jadi ketika konteksnya itu adalah future, secara waktu adalah future, dan itu masih bisa kita capai atau itu bisa kita tunaikan, maka kita gunakan type 1. Coba perbedaannya begini. If you had $1,000, what would you do? If I had that money, I would buy a house. Oke, coba perhatikan. Dua dari orang ini menggunakan if conditional type 2. If you had, this is verb 2, okay, dan ini adalah type 2. Konteksnya seperti apa? Mereka berdua hanya bermaksud berangan-angan saja, okay, berangan-angan saja. Jadi kondisi sekarang, jadi kenyataannya saat ini mereka nggak punya. Atau apa yang mereka katakan ini sekarang kontras, gitu. Meskipun tenses yang digunakan itu adalah past tense, namun ini merujuk pada waktu present, benar. Jadi kalau misal faktanya itu merujuk pada kondisi yang sekarang, maka if conditionalnya menggunakan type 2 atau menggunakan bentuk past tense, seperti itu. Oke ya. Alright, coba perhatikan di sini perbedaannya tadi, yang B yang pertama, if I find it, I will tell you. Oke, secara tenses ini present tense. Tetapi secara konteks if conditional, ini merujuk pada future. Gitu. Oke ya, jadi structurally itu present tense. If I find it, ini verb 1, I will tell you. Oke, this is present. Oke, tapi secara konteks ini ditujukan pada kemungkinan yang akan datang. Tapi kalau kemungkinannya sekarang dan faktanya sekarang berbeda, maka kita undurkan. If you had verb 2 here menjadi past tense. Gitu. What would you do? Nah, ini juga harus would. What would you do? Bukan what will you do, but what would you do? Lalu kemudian, if I had that money, I would buy a house. Seperti itu. Oke, lebih jelasnya, kita akan bedakan satu-satu. Kita mulai dari konteks if conditional type 1. If conditional type 1 merujuk pada konteks kemungkinan masa mendatang. Nah ini, kemungkinan masa
mendatang. Jadi kita merujuk pada kemungkinan yang akan datang di mana kemungkinan ini bisa terjadi. Oke ya. Dan struktur kalimatnya adalah if. Oke, kita bisa disebut sebagai di sini adalah connecting word. Kemudian simple present tense, kemudian subject, lalu kemudian will. Yang paling harus perhatikan adalah dua-duanya ini berada di konteks present gitu. Contohnya, if I finish my work, I'll come over your house. Jadi ini rencana. Jadi nanti ya, kalau aku selesai, jika aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan mampir ke rumahmu nanti. Jadi ini masih make sense. Karena kalau nanti memang kerjaannya selesai, ada kemungkinan, aku akan ke rumahmu. Contoh yang lain, if Nisa gets to home, I'll let you know. Jika Nisa sampai rumah, aku akan memberitahumu. Nah, ini projectnya adalah ngasih tahu pengandaiannya. Oke, nanti kalau Nisa sampai rumah, aku akan kasih tahu kamu. Seperti itu. Kemudian, I'll give you a call if I need a help. Aku akan menelponmu jika aku butuh bantuan. Oke, nanti kalau aku butuh bantuan, aku bakal telepon kamu. Nah, ini adalah semua, bermuara pada satu konteks, yakni future. Di mana kemungkinan selalu terjadi. Alright. Kemudian untuk konteks if conditional type 2, agak sedikit mundur. If conditional type 2 merujuk pada konteks kemungkinan masa sekarang. Kemungkinan masa sekarang. Dan hanya sebatas angan-angan saja. So it will not be happening. Fokusnya pada kenyataan sekarang. Contohnya di sini, struktur kalimatnya adalah if, kemudian simple past, kemudian would. Nah, would ini past model. Dan di sini juga past, sama aja. Jadi kita harus sesuaikan konteks waktunya. Contohnya, what would you do if you had such a supernatural power? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu punya kekuatan super? Nah, ini hanya angan-angan saja karena it's kind of impossible. Jadi sekarang kalau misal nih, nah gitu. What would you do? Sekarang nih ya, what would you do if you had such a supernatural power? Jadi sekarang ini, apa yang akan kamu lakukan jika kamu punya kekuatan super? Jadi aku mengandaikan sekarang, yang mana itu tidak mungkin, gitu loh. Kemudian, yang kedua, if I didn't come late, she wouldn't be mad at me. Ya, jika aku tidak telat datang, dia tidak akan marah padaku. Nah, sekarang saya mau bilang gini, aduh, sorry ya, aku telat. Kalaupun aku nggak datang telat, dia paling nggak marah sama aku. Nah, seperti itu. Jadi konteksnya adalah sekarang. Kita mengutarakan kejadian-kejadian sekarang, kemudian kita mencoba untuk mengandaikan contrast idea dari waktu sekarang ini dengan menggunakan apa? If conditional. Dan tensesnya harus bentuk past tense. Contoh yang ketiga di sini, if there was or were an election, whom would you vote for? Nah, jadi kalau sekarang nih ya, if there was or were an election, whom would you vote for? Jika ada pilihan ya sekarang, siapa yang akan kamu pilih? Gitu. Jadi semua kalimat di atas ini konteksnya hanya pengandaian untuk sekarang saja yang tidak terjadi. Jadi hanya angan-angan saja. So dari sini udah jelas, if conditional type 1 merujuk pada waktu yang akan datang, nanti. Kalau if conditional type 2 merujuk pada waktu sekarang, sekarang ini. Seperti itu ya. Jadi untuk konteks if conditional 2 ini, selain would, kamu bisa menggunakan could atau might. Sama saja. Untuk model auxiliary-nya boleh pakai would, boleh pakai could, boleh pakai might, di mana artinya sebenarnya sama saja. Bisa aja. If you told me earlier, I might not make any mistake. Jadi kalau kamu ini ya, kalau kamu sekarang ini kasih tahu aku lebih dulu ya, aku mungkin gak akan bikin kesalahan gitu. If you didn't warn me, I couldn't run out the gas in the middle of trip. Jadi kalau sekarang kamu nggak, ya, konteksnya sekarang nih, kalau kamu nggak memperingatkanku, mungkin aku udah kehabisan bensin di tengah jalan ya, gitu. Jadi itu adalah konteks dari if conditional type 2. Semoga kalian bisa membedakan, alright? Kalian udah terbiasa mempelajarinya. Dari struktur pertama, mungkin kalian terbiasa untuk tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, mungkin kalimatnya masih terbatas. Dan sekarang sudah kami jelaskan bagaimana cara membedakan antara dua if conditional ini. Dan semoga video ini membantu kamu. Apabila kalian ingin bertanya lebih banyak lagi, request materi lebih banyak lagi, silakan aja drop down on the comment box below. And if you think, guys, you need to find out more English material for Indonesian students completely, you can visit our website, www.choosintranslation.com. Maybe that's all. Thank you so much, guys. The last I say here. See ya again in the upcoming section. International and Sajpal people. Bye then. Dadah.